Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Prodi PAUD semester 4 akan menjabarkan materi tentang Hakikat Strategi Pembelajaran AUD dengan dosen Ajriani Sarina Sution, MPD. Dengan saya Supiani. Dengan saya Minarsi. Hakikat belajar anak usia dini. Belajar pada hakikatnya adalah proses interaksi semua situasi yang ada di sekitar individu. Belajar dapat dipandang sebagai proses yang diarahkan kepada tujuan dan proses perbuatan melalui berbagai pengalaman. Tujuan belajar adalah memperoleh dengan suatu cara yang dapat melahirkan sesuatu kemampuan intelektual, merangsang keinginan tahuan dan motivasi peserta didik. Oleh karena itu, kegiatan pembelajaran yang berkualitas dipengaruhi oleh banyak faktor. Misalnya, metode yang digunakan atau yang dikutip dari Sutrisno tahun 2011 halaman 39. Belajar dipandang sebagai proses alami yang dapat membawa perubahan pada pengetahuan, tindakan, dan perilaku seseorang. Belajar dikatakan sebagai sebuah proses pengalaman, pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang terjadi manakala seseorang melakukan interaksi secara intensif dengan sumber-sumber belajar. Apa manfaat nyata dari bermain? 1. Manfaat motorik adalah manfaat yang berhubung dengan nilai-nilai positif mainan yang terjadi pada fisik jasmania anak. Biasanya hal ini berhubungan dengan unsur-unsur kesehatan, keterampilan, ketangkasan maupun kemampuan fisik tertentu. 2. Manfaat afeksi yaitu manfaat mainan yang berhubungan dengan perkembangan fisikologis anak. Unsur-unsur yang mencakup dalam kelompok ini antara lain naluri, insting, perasaan, emosi, sifat karakter, waktu maupun kepribadian. 3. Manfaat kognitif adalah manfaat mainan untuk perkembangan kecerdasan anak. Biasanya ini berhubungan dengan kemampuan imajinasi, pembentukan nalar, logika, maupun pengetahuan sistematis. Kegiatan bermain pada anak-anak memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Bermain selalu menyenangkan, menikmatkan, atau menggembirakan atau enjoy. 2. Bermain tidak bertujuan ekstrinsik. Motivasi bermain adalah intrinsik dari anak. Yang ketiga, bermain bersifat spontan dan sukarela, bukan karena terpaksa. 4. Bermain melibatkan peran aktif semua peserta sesuai peran dan gilirannya masing-masing. Yang kelima, bermain bersifat fleksibel. Anak dapat dengan bebas memilih dan beralih ke kegiatan bermain apa saja yang mereka inginkan. Maka, secara umum, ciri kegiatan bermain adalah menyenangkan, memiliki motivasi intrinsik, spontan, sukarela, dan peran aktif pemain, aktif, dan fleksibel. Adapun prinsip belajar anak usia dini yaitu 1. Bermain sambil belajar atau belajar secara bermain. Yang kedua, berorientasi pada kebutuhan anak. 3. Stimulasi terpadu. Yang keempat, berorientasi pada perkembangan anak.
Adapun variabel strategi pembelajaran, banyak orang tua dan pendidik kurang memperhatikan perkembangan kecerdasan interpersonal karena menganggap kecerdasan interpersonal kurang signifikan. Anak-anak yang dianggap pintar atau cerdas biasanya dianggap memiliki kemampuan akademik yang lebih kuat, seperti kemampuan membaca, menulis, berhitung, serta menjadi salah satu persyaratan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya, yakni sekolah dasar. Untuk masuk ke sekolah dasar, seorang anak wajib memiliki kemampuan literasi dan berhitung. Orang tua dan pendidik cenderung menekankan pada akademik anak. Informasi ini didapatkan dari banyak pemberitahuan media sosial maupun media cetak mengenai kecerdasan interpersonal anak yang kurang diperhatikan oleh masyarakat luas.